Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Bersama. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai macam pembelajaran. Untuk kali ini, kita akan belajar di kelas 6. Halo siswa kelas 6 di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama. Kali ini, mari kita belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, dan pembelajaran ke-5 dan ke-6. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Ya, bersatu kita teguh artinya menyatukan berbagai unsur dan perbedaan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Tahukah kalian, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi, yang pertama, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. Adnan Kapaugoni. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya yang ketiga yaitu Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan yang pertama yaitu menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur yang seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima, transmigrasi. Upaya terakhir yang dilakukan pemerintah yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan menyiapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Tugas kalian selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Ini ada 5 kolom. Sesuai dengan upaya-upayanya tadi ada 5, tinggal dituliskan di kolom yang sudah ada. Jika sudah selesai, nanti bisa kalian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambar tari indang. Ada apa dengan tari indang? Ini adalah contoh tarian indang. Tugas kalian kali ini yaitu buatlah video gerakan tarian indang. Video dapat disertai dengan musik. Minta bantuan orang tua atau kakak dalam pembuatan video. Kalian dapat melihat dan mempelajari gerakan tarian indang di buku tema 2 halaman 87 sampai dengan halaman 90. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian dengan teks ini? Ya, ini adalah teks pada pembelajaran keempat, yaitu pada halaman 122. Kalian dapat membukanya untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Dari teks tersebut, buatlah peta pikiran. Dalam peta pikiran harus mengandung unsur apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Carilah dalam teks tersebut, bisa jawaban yang ada dalam teks tersebut, ataupun pertanyaannya yang ada dalam teks tersebut. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on